Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Unik. Kali ini kita akan membahas tentang 5 hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh di dalam Islam. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung dan juga baru tahu channel ini, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada teman-teman yang lain supaya channel ini terus berkembang dan bisa menebar kebaikan kepada lebih banyak orang lagi. Di sini sudah saya siapkan beberapa referensi yang sudah saya kumpulkan mengenai hal terkait hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh di dalam Islam. Berdasarkan hadis, di sini sudah ada riwayat dari Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah berkata, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawab, ada 5 dari hewan-hewan la haraja yang tidak ada dosa alaman atas orang qatalahunna yang membunuh hewan tersebut. Pertama, al-ghurab. Al-ghurab ini ketika kita lihat di kamus, maka artinya adalah burung gagak. Nah, tapi di suatu keterangan yang saya temukan di salah satu kitab, ghurab ini adalah sejenis burung yang bulunya berwarna hitam, namun di bagian punggung dan perut itu berwarna putih. Nah, itu ghurab dan itu boleh untuk dibunuh. Yang kedua ada hidaah. Al-hidaah ini adalah burung alap-alap atau elang biasanya kalau kita lihat di kamus. Ini juga saya temukan di suatu keterangan. Jadi al-hidah itu adalah naun minat tuyur wahya akhussuha. Jadi hidah itu termasuk burung, jadi satu jenis burung, dan itu burung yang jenis yang paling buruk lah gitu. Mungkin karena dia pemakan daging dan atau sifat-sifatnya yang keras galak begitu. Jadi dia memiliki sifatil wahya akhussuha. Terus di sini yang ketiga ada al-fa'rah. Al-fa'rah itu tikus. Nah, ini juga boleh dibunuh. Yang keempat ada al-aqrab, kalajengking. Ini juga sama. Yang kelima ada al-kalbul aqur. Yang kelima adalah anjing yang galak, yang liar, tidak jinak. Nah, kelima hewan ini boleh untuk dibunuh misalnya tanpa sebab apapun. Jadi memang kalau misalnya menemukan terus kita bunuh boleh. Cuman yang nomor 5 di al-kalbul aqur ini ada qaid, yaitu anjing al-aqur yang galak atau liar. Nah, dari sini kemudian kita mendapatkan kesimpulan. Ya, kesimpulan ini kita ambil dari kesimpulan yang sudah ulama cetuskan ya. Jadi ketika anjing itu tidak galak atau memiliki kemanfaatan atau tidak memiliki kemanfaatan dan juga tidak membahayakan, maka di sini tidak boleh untuk dibunuh. Nah, ini ada ibarat begini. Wa yahrumu qatlu kalbin fihi manfaatun ittifaqan. Jadi kita tidak boleh membunuh anjing yang secara secara ada manfaatnya. Ini ittifaq, nggak boleh. Kemudian juga kita tidak boleh membunuhnya wakada ma'ala manfaatah fihi wala mudirata. Kemudian anjing yang tidak memiliki manfaat dan juga tidak membahayakan, ini juga tidak boleh untuk kita eksekusi. Nah, jadi ingat, kita jangan salah tangkap bahwa anjing itu semuanya boleh dibunuh, enggak. Tapi yang anjing yang tidak punya aturan atau dia suka menyerang. Ini juga saya temukan di salah satu ibarat bahwa anjing yang dimaksudkan al-akur itu adalah al-jarih alladzi yata'arradu linnas wa ya'udduhum, yaitu anjing yang suka menyerang kepada manusia, ya, yang suka melukai. Ya. Namun demikian teman-teman, meskipun kita mendapatkan legalitas dari syariat untuk membunuh hewan-hewan 5 tadi, tapi kita harus tetap memperhatikan tata caranya. Berarti membunuh ada tata caranya dong? Ya, bukan gitu maksudnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh ada unsur penyiksaan yang terlalu lah begitu. Ya, unsur penyiksaan pun nggak boleh. Atau menyakiti yang sifatnya masuk ke penyiksaan. Misalnya, kita membunuh dengan cara dipotong-potong tangannya, dipotong-potong kakinya sehingga dia merasa kesakitan yang sangat dan sampai mati misalnya. Atau misalnya kita gantung, kita pukul-pukul, tidak boleh. Atau misalnya yang lain, yang bentuk penyiksaan yang lain, itu nggak boleh. Jadi kita mengambil hadis begini. Ya, Rasulullah pernah bersabda, innallaha katabal ihsan. Innallaha, sungguhnya Allah kataba, ialah mewajibkan al-ihsan, terus berbuat baik, ala syai'in, kepada suatu apapun. Maka dari situ, fa idza qataltum, apabila kamu membunuh sesuatu atau membunuh hewan, maka fa ahsinul qatlah, maka kamu harus menggunakan cara yang baik, dalam artian kita tidak boleh menyiksa hewan tersebut. Menyiksa itu artinya ya seperti tadi, kita membunuhnya dengan cara
kita potong-potong dulu misalnya begitu, dari telinganya kita gunting, itu nggak boleh kan. Jadi kalau mau membunuh ya sudah langsung aja ngebunuh gitu. Ini meskipun tanpa sebab. Nah maka ini ada dua hukum kalau seperti ini. Hukum asal tetap boleh, tapi karena dia ada hukum aridi, ada hukum yang baru datang yang menyebabkan hukum tadi itu berubah. Nah jadi tidak mencederai hadis ya, tidak mencederai hadis. Harusnya tetap mengatakan boleh, cuman karena ada unsur luar yang masuk sehingga di sini bisa menyebabkan keharaman. Nah, contoh dari keharaman seperti tadi, al-mislah misalnya. Ini saya ambil dari sampel Is'adur Rafiq. Salah satu maksiat tangan adalah al-mislah. Apa sih al-mislah itu? Yaitu taqti'u ajzaihi wa taghyiru khalqatihi wa hiya minal kabair. Wa minha al-mislatu bil hayawan. Nah, mislah ini apa sih? Taqti'u ajzaihi ya, memotong-motong anggota dari hayawan tersebut. Ya, misalnya kita menemukan tikus, kita mau bunuh itu ya, mau bunuh tikusnya tapi dengan perlahan kita potong dulu kakinya misalnya. Nah, itu nggak boleh dan itu haram. Jadi bukan membunuh tikusnya yang haram, tapi karena proses atau eksekusinya yang mengharamkan pembunuhan tadi. Nah, membunuh tadi itu nggak boleh jadinya. Terus juga misalnya ittikhadul hayawan urodon ya, misalnya kita itu juga bentuk penyiksaan ya. Tapi ini kalau ke hewan 5 tadi misalnya ya enggak ya. Misalnya gini, bentuk penyiksaan. Misalnya kita mendapatkan hewan apa gitu, hewan burung misalnya ya, burung. Kemudian kita taruh di suatu tempat dengan sakarnya, kemudian kita dari jauh terus kita tembak gitu. Ya tujuannya apa ya? Tujuannya begitu saja gitu. Tidak ada tujuan lain ya, cuman bukan berburu, ya cuman tujuannya untuk ya seperti tadi, ditaruh suatu tempat kemudian ditembak dari jarak jauh atau kita panah sehingga, nah itu tidak boleh, seperti itu nggak boleh. Nah jadi dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa meskipun 5 hewan tadi itu legal untuk kita bunuh, kita eksekusi, cuman kita harus dalam tanda kutip ya, kita harus memperhatikan catatan bahwa kita harus menggunakan metode atau cara yang sudah dianjurkan juga oleh syariat, sehingga kita tidak terkena imbas dari keharaman hal-hal yang keliru gitu. Jadi itu ya, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga ilmu ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.